Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Sunjaya kembali hadir memperbarui informasi ada dalam Ayu Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, pemirsa redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo, apa kabar Deta? Baik, Pram, kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan ada kabar apa saja yang disampaikan di Ayu Siang pada hari ini? Iya, hari ini Pram dan juga pemirsa kita memiliki informasi terkait dengan aturan ganjil genap yang diberlakukan di kawasan ibu kota. Masyarakat harus paham titik-titik lokasi yang memperlakukan aturan ganjil genap tersebut. Kita akan pantau bagaimana jalannya pemberlakuan di hari pertama dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Pemirsa, inilah Ayu Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran hebat yang menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Anggrek, Komplek PCPR, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang nenek pemilik rumah berhasil selamat dalam kejadian ini dan diduga api berasal dari rumah yang tidak ada penghuninya. Rabu malam, 2 rumah di kawasan Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Hembusan angin yang kencang dan bangunan semi permanen dengan bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Beruntung salah satu pemilik rumah dapat menyelamatkan diri. Tak lama petugas pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Rumah itu Di tengah? langsung di tengah. Kira-kira itu dari mana? Listrik apa dari? Nggak tahu juga. Listrik nggak tahu. Tiba-tiba langsung besar. Langsung memecah sendiri. Oh gitu. Nah, Belum tahu penyebabnya ya? belum tahu. Itu berapa rumah sih, Bang? 2 rumah. Ya. Jadi asal api dari? Dari yang sebelah kiri, yang kosong itu. Yang kosong itu. Nggak ada orangnya. Sekitar hampir 1 jam dan belasan mobil pemadam dikerahkan, petugas berhasil memadamkan api. Kini kasus kebakaran 2 rumah ini tengah diselidiki Polresta Palangkaraya. Petugas sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan bukti di lokasi kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainus melaporkan. Pemirsa, biasanya awal pernikahan diwarnai dengan kebahagiaan. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan. Baru 1 bulan berumah tangga, sang istri mendapatkan hadiah kekerasan dari suaminya yang merupakan pegawai di salah satu perusahaan daerah Sulawesi Selatan. Dengan berlumuran darah dan raut wajah penuh ketakutan, Sri Wahyuni meminta tolong kepada teman-temannya melalui siaran langsung di akun media sosialnya. Suami korban dengan keji menyayat wajah istri Srinya menggunakan pisau. Padahal keduanya baru sebulan membina rumah tangga. Peristiwa ini terjadi di rumah dinas mereka di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu petang. Nyawa korban berhasil tertolong usai polisi mengamankan pelaku ke Polsek Panakukang. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 29 jahitan di bagian wajah serta telinga. Tak hanya mengalami luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Ternyata yang karena berantem mungkin dia nggak bisa nahan emosinya atau gimana. Dia tarik bajuku, dia jambak rambutku, dia seret bawa ke dapur. Itu awalnya tuh dia mau bawa saya ke kamar mandi, mau ditikam. Toh pakai pisau dapur, tapi saya masih bisa mengelak pakai tanganku. Akhirnya saya bisa keluar dari kamar mandi tersebut, tapi setelah di depan kamar mandi dia semakin brutal. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan menimbulkan luka berat dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainis melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana hasil penyidikan terbaru, langsung saja kita berbincang bersama Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Jeriadi. Selamat siang Pak Jeriadi. Assalamualaikum, selamat siang Waalaikumsalam. untuk rekan di Jakarta. Baik, Pak Jeriadi, berdasarkan hasil pemeriksaan ini, apa alasan dari pelaku ini menyayat istrinya? Karena ada percecokan keluarga sebelumnya, apa permasalahannya? Jadi perlu saya jelaskan dari hasil penyelidikan dan berakhir ke penyidikan bahwa alasan mengapa pelaku menganiaya korban itu akibat ketersinggungan, mengingat korban dalam hal ini istrinya meminta sesuatu barang, namun oleh pelaku tidak diberikan sehingga terjadi percecokan hingga berujung ke tindak pidana penganiayaan. Demikian.
Berdasarkan informasi keduanya, sudah berapa kali kasus kekerasan ini mewarnai rumah tangga mereka? Dari hasil keterangan yang kita peroleh dalam penyidikan, untuk perbuatan pelaku terhadap korban baru pertama kali dia lakukan, mengingat untuk korban dan pelaku baru saja melakukan pernikahan di salah satu provinsi di daerah Jawa. Demikian. Pak Jeriadi, apakah pelaku sempat melarikan diri ketika melihat istrinya terluka parah, Pak? Untuk pelaku setelah melakukan penganiayaan, setelah kita dapat informasi, anggota menuju ke TKP. Setelah kita amankan korban untuk dibawa untuk melakukan pengobatan, selanjutnya pelaku yang tak jauh dari TKP, kita secara persuasif melakukan pengamanan dan membawa selanjutnya ke Polsek Panakukang untuk dimintai keterangan. Demikian. Baik, jadi tidak ada perlawanan dari pelaku ya, Pak? Untuk perlawanan, alhamdulillah kita dapat melakukan upaya persuasif sehingga tidak timbul perlawanan pada saat kita mengamankan pelaku. Oke, Pak Jeriadi, korban yang tak lain adalah istri ini sempat melakukan siaran langsung di akun media sosial untuk meminta tolong. Siapa yang pertama kali menolong korban pada saat kejadian? Untuk korban benar bahwa dia melakukan streaming terhadap luka yang dialaminya, dan setelah anggota melihat dan memantau rekaman streaming, seketika itu juga anggota dari Polsek Panakukang bergerak ke TKP untuk seketika sesaat mengamankan baik korban maupun pelaku dalam sekitaran TKP. Jadi proses pengamanan ini langsung pada saat siaran langsungnya terjadi ya? Jadi tidak ada jeda hari ataupun jam, Pak? Ya benar, Mbak. Alhamdulillah akibat upaya respon secara cepat dari anggota Polsek Panakukang, sehingga seketika itu pula pelaku dan korban kita amankan. Demikian, Mbak. Baik. Untuk saat ini bagaimana kondisi korban, Pak? Alhamdulillah untuk kondisi korban dalam perawatan secara mandiri, di mana korban setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, selanjutnya korban meminta untuk merawat dirinya secara mandiri bersama keluarga di rumah. Demikian, Mbak. Kami mendapatkan informasi bahwa korban ini mengalami trauma berat. Apakah nantinya akan ada pendampingan psikologis ataupun juga perlindungan pada saat proses penyidikan ke depannya, Pak? Benar, Mbak, dalam rangka proses penyidikan ke depan, rencana kami lakukan untuk pendampingan terhadap korban baik secara psikologis maupun secara keagamaan. Kita akan memberikan bimbingan dan pemantauan langsung dalam proses penyidikannya, Mbak. Baik, kalau untuk pelaku sendiri, apa pasal dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan, Pak? Untuk pasal yang kita kenakan dari perbuatan pelaku, kita kenakan pasal penganiayaan, di mana untuk pasalnya kita terapkan pasal 351 ayat 2 subsidiar pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun, Mbak. Untuk status dari pelaku sendiri adalah salah satu pegawai di BUMD ataupun juga perusahaan daerah. Bagaimana statusnya saat ini, Pak? Apakah sudah koordinasi juga dengan instansi tersebut? Sampai saat ini memang untuk pelaku dalam statusnya bekerja selaku karyawan, salah satu karyawan di BUMD, namun statusnya swasta, Mbak, bukan pegawai negeri maupun bagaimana. Dia merupakan swasta, cuma bekerja di salah satu BUMD. Untuk ke depan kita tetap akan koordinasi dengan terkait Perusda BUMD tersebut untuk koordinasi mengenai status dan kelanjutan mengenai proses penyidikan ini, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Jeriadi. Kami nantikan bagaimana hasil penyidikan terbaru. Terima kasih atas waktunya di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sesosok mayat ditemukan menggantung di dinding sebuah sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga mayat tersebut adalah korban pembunuhan karena ditemukan luka di tubuhnya dan kondisi kaki menyentuh tanah.
Warga desa Gelang, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan sesosok mayat laki-laki menggantung di dinding sebuah sekolah dasar Rabu siang. Kejadian ini pertama kali ditemukan oleh seorang penebang tebu yang semula mengira mayat tersebut adalah patung menggantung. Diduga jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Warga langsung menghubungi petugas Polsek Tulangan dan mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Di jendela itu ya Pak ya? Posisi korban merem Mas, cuma nggak melet. Kalau istilah bunuh diri kan biasanya kan lidahnya kan keluar sama istilah mencicil matanya itu, tapi itu enggak. Korban diketahui merupakan warga Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Saat ini jenazah masih divisum Pusdikgasum Porong untuk diketahui penyebab kematiannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Ucok Baba menjadi korban pemerasan preman. Peristiwa terjadi saat Ucok berada di kafenya di wilayah Depok, Jawa Barat. Kafe milik artis Ucok Baba di Depok, Jawa Barat didatangi preman. Salah satu pria bahkan marah-marah ke Ucok Baba dan meminta sejumlah uang. Tak berapa lama polisi meringkusnya. Kepada petugas, pria yang marah-marah dalam video mengaku minta uang untuk minum minuman keras. Polisi juga menemukan pisau yang ia bawa. Untuk apa? Pagi-pagi. Pagi-pagi itu untuk apa? Minum. Minum aja. Ya, bawa pisau tadi. Bawa pisau kalau tadi diamankan, bawa pisau kan? Jagoan ngamanin emang posisi pisau lagi sini. 2 kali datang ke sana. Oh, kalau tidak salah 3 kali. Pertama Bang Ucok di Palek 1.500.000. Itu katanya ada ikatan pekerjaan sehingga ada seseorang yang minta uang 1.500.000. Tapi diduga kelompok tersebut juga. Yang kedua, yang pemalang ini datang, namun tidak dilayani oleh Bang Ucok. Datang dengan modus mabuk, marah-marah. Pihak Ucok Baba menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Alasannya tak ingin memperpanjang masalah karena dianggap sudah selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Tasikmalaya dan Polres Indramayu, Jawa Barat mengungkap sindikat perdagangan anak di bawah umur. Mereka dipekerjakan sebagai wanita penghibur untuk pria hidung belang di Bogor dan Papua. Jajaran Polres Tasikmalaya, Jawa Barat mengungkap jaringan sindikat kasus perdagangan anak lintas daerah dan menangkap 4 orang tersangka. Pengungkapan kasus ini bermula saat seorang ibu warga Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya melaporkan anaknya yang hilang ke polisi. Anaknya yang masih 14 tahun telah hilang selama sepekan. Polisi pun menemukan RR di Bogor bersama 3 tersangka yang berperan sebagai perekrut, pengirim, penerima, dan yang mengeksploitasi korban. RR dipekerjakan oleh tersangka sebagai wanita penghibur dengan tarif Rp300.000 sekali kencan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa mendeteksi bahwa korban ternyata awalnya ditawari bekerja di restoran, kemudian ternyata dijual, maksudnya dijual, dieksploitasi. Pasal yang kita terapkan Undang-Undang Perdagangan Anak. Ancaman pidananya 3-15 tahun. Seorang ibu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga bernasib malang. Anaknya yang masih 14 tahun menjadi korban perdagangan anak. Alih-alih ditawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, korban justru dijadikan pemandu lagu di tempat karaoke di Papua. Korban juga kerap disiksa bila tidak mau melayani tamu, mulai dari diseret hingga tidak diberi makan. Bahkan keluarga dimintai uang Rp25 juta untuk tebusan. Sudah menjurus ke televisi karena ini di bawah umur, anak tersebut masih sekolah kelas SMP kelas 3. Kalau di Indramayu ada berapa berarti korbannya? Kalau di Indramayu korbannya semuanya 3. Ada 3 berarti? Yang 3, yang 1 sudah dipulangkan, yang 2 masih di sana. Sini. Totalnya berapa Pak yang dibawa ke Papua? Yang dibawa ke Papua semuanya ada 5. Dari Majalengka, dari Cirebon, dari Indramayu juga.
Kedua ibu korban berharap pemerintah dapat membantu kepulangan anak-anak mereka dan meminta polisi untuk memberantas tindak perdagangan anak ini. Dari Tasikmalaya dan Indramayu, Jawa Barat, Asep Juharyono, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang tahanan narkoba Polres Ogan Komering Ilir meninggal dunia dengan tubuh penuh memar dan luka lebam. Diduga korban dianiaya oleh rekan sesama napi. Beni Supardi, seorang narapidana yang merupakan warga desa Tulung Selapan Ulu, tutup usia usai dianiaya oleh rekan sesama tahanan narkoba Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban meninggal dunia dengan tubuh penuh memar dan luka lebam. Pelaku menganiaya korban karena mengira korban adalah informan atau provokator salah satu narapidana lainnya. Polisi telah menetapkan 12 orang tersangka yang memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pemukulan, penendangan, hingga penusukan. Dengan kejadian ini, ya tentunya mereka akan menerima resiko dan sanksinya, sehingga mereka dikenakan 2 pasal yang berbeda, yaitu pasal tahanan yang pertama, kemudian yang kedua. Ada dendam kau sama dia? Tidak. Tidak kati? Jadi ikut-ikutan baik? Iya, Pak. Kau tidak tahu masalah apa? Tidak tahu, Pak. Oh, berapa kali kau mukul dia? 3, Pak. 3 kali. Apa yang kau pukul apa? Bagian apa? Sini, Pak. Di leher? Iya. Oh. Polisi berhasil mengamankan sejumlah alat bukti seperti 1 buah pena, 2 buah sikat gigi, dan beberapa patahan gantungan baju. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sejumlah warga yang merupakan korban kebakaran di Makassar, Sulawesi Selatan kembali mendatangi rumah mereka untuk membersihkan puing-puing. Selain mendirikan tenda darurat, sejumlah bantuan seperti dapur umum dan makanan siap saji terus berdatangan. Sejumlah warga korban kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Muhammad Tahir pada Rabu kemarin kembali mendatangi rumah mereka. Warga mencari barang berharga mereka di puing-puing rumah mereka yang rata dengan tanah. Sementara itu, untuk menyambung kebutuhan hidup, sebagian warga membangun tenda darurat sebagai tempat pengungsian, mengingat kapasitas masjid di sekitar tidak memadai. Bisa diselamatkan bagaimana? Tidak ada sama sekali, tinggal yang di badan. Saat kebakaran ibu di mana? Kamar mandi. Oh, setelah keluar dari kamar mandi, api sudah di sini, jadi langsung saja keluar, pakai handuk. Untung ada yang lempari baju, pakai baju keluar. Bantuan bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah sudah banyak dari keluarga, dari keluarga sekitar sini, pemerintah, sudah banyak. Ada kebutuhan yang paling mendesak, Bu, untuk jadi diharapkan? Yang paling mendesak sih kayak air, atap dapur, ya, tempat tidur, selimut apa. Sebelumnya, api menghanguskan puluhan rumah di Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Permukiman yang cukup padat dan angin yang kencang sempat menyulitkan petugas memadamkan api. Sebanyak 22 armada pemadam kebakaran dikerahkan dari Posko Malangkeri, Posko Timur, dan juga Posko Ujung Tanah. Lokasi kuburan di tebing gunung yang curam, tim pemulasaran jenazah COVID-19 harus bekerja ekstra. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.